Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Hanya saja Putri terlihat seperti istrinya yang sudah meninggal, jadi Randy menemukan alasan untuk mendekatinya. Karena pesanan Randy tidak mendesak, Putri mengambil kesempatan untuk mendesain beberapa set pakaian anak. Putri kecil telah memberinya jimat, jadi Putri Bramasta juga ingin memberikan sesuatu kepada anak kecil itu. Namun, Putri kecil tidak kekurangan apa-apa, jadi Putri Bramasta berpikir untuk merancang dan menjahit beberapa set pakaian secara pribadi untuk Putri kecil. Meskipun tidak banyak, itu hanya tanda kepeduliannya pada Putri kecil. Putri Bramasta sangat sibuk, sehingga dia bahkan tidak minum seteguk air pun selama proses itu. Saat Putri sedang sibuk membuat sketsa dengan kepala tertunduk, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Melihat nomor telepon di layar, Putri Bramasta mengangkat alisnya tanpa sadar dan tersenyum lembut. "Halo? Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara rendah dan seksi Randy terdengar di telinganya. "Aku sedang bekerja," Putri menjawab. "Apa yang ingin kamu makan di siang hari? Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya terlebih dahulu." Pertanyaannya sangat jujur sehingga tidak bisa ditolak. Namun, Putri tidak setuju untuk makan siang dengannya. Ketika tiba waktunya makan siang, Putri Bramasta menerima telepon dari Randy lagi, mengatakan bahwa dia sedang menunggunya di bawah. Dia sudah di bawah, bahkan jika dia tidak ingin pergi, dia tidak bisa menolak. Terlebih lagi, dia sebenarnya ingin makan siang dengannya. Saat istirahat makan siang, ada banyak orang yang datang dan turun di kantor. Tetapi Putri masih melihat Randy pada pandangan pertama di antara kerumunan. Dia seperti burung merak di antara burung-burung biasa. Penampilannya sendiri sangat luar biasa. Tidak peduli seberapa sederhana dia berpakaian, selama dia memakainya, pakaian itu akan tampak berbeda selera. Beberapa rekan wanita di sekitarnya tercengang ketika melihat Randy di dalam gedung. Mereka menatapnya dengan mata bersemangat, seolah siap menerkamnya. Tiba-tiba, Putri sedikit tidak senang, seolah-olah barang-barangnya diincar oleh orang lain. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke arah Randy. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Randy, Anda sudah lama menunggu, bukan?" "Aku baru saja tiba." Randy menatapnya dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan menariknya ke pelukannya. Randy tidak peduli sama sekali bahwa banyak mata yang menatap mereka. Randy memikirkan rasa sakit yang diderita Putri dalam 3 tahun terakhir. Fakta bahwa dia tidak hanya telah dirampok ingatannya, dia juga kehilangan suami dan anaknya. Randy memikirkan bagaimana Putri dikendalikan oleh pembunuh ibunya Septian Bramasta, dibius dengan obat-obatan, dan hidup seperti mainan seseorang, dan hatinya mulai sakit, darahnya mendidih. "Randy, jangan lakukan ini," Putri mendorongnya, tapi dia memeluknya lebih erat. Dia begitu kuat sehingga dia hampir kehabisan napas. Randy memeluknya dan membenamkan kepalanya di telinganya, memanggil namanya dengan suara rendah, "Putri, Putri Bramasta." Berkali-kali suaranya rendah dan serak, seolah-olah dia merasa kasihan untuknya, atau seolah-olah ada banyak emosi rumit yang tidak bisa dia ungkapkan. Untuk beberapa alasan, rasa sakit hati membuncah di dada Putri. Dia berhenti menolaknya dan mengangkat tangannya di pinggangnya. Dia ingin memberitahunya, "Jangan takut, aku di sini." Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak mengerti apa yang dia takutkan. Apakah dia takut kehilangan Putri lagi? "Putri Bramasta," dia memanggil namanya lagi. "Tuan Randy, jika Anda memanggil saya dengan nada seperti itu, saya akan marah." Putri tersenyum.
pura-pura tidak memperhatikan rasa sakitnya. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia sukai dari Randy. Apakah karena dia begitu baik padanya, atau karena dia iri dengan cintanya pada istrinya? Putri, kamu mungkin marah padaku, memukuliku, memarahiku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu tidak meninggalkanku, aku bisa melindungimu. Bahkan jika kamu ingin masuk surga, aku rela membangunkan tangga untukmu. Randy berpikir, aku hanya ingin kamu melepaskanku. Ada begitu banyak orang yang melihat, Putri berkata dengan marah. Pria ini benar-benar genit. Dia sangat tampan, dan suaranya sangat menyenangkan, dan dia sangat kaya. Kuncinya adalah dia juga sangat perhatian dan lembut. Selama seperti yang dia inginkan, apakah semua gadis di dunia akan terpesona olehnya? Sungguh menegangkan bersama pria sempurna yang didambakan banyak orang. Apakah Nyonya Randy sangat tidak aman ketika dia bersamanya di masa lalu? Atau apakah dia harus menjaganya setiap hari? Kalau tidak, dia mungkin akan dibawa pergi oleh wanita lain. Ayo makan siang. Randy juga merasa bahwa dia berlebihan. Dia diam-diam menjadi tenang dan membimbingnya pergi. Oke, Putri mengangguk. Mereka akan pergi ke tempat yang sama untuk makan siang, kamar 1808 di Gunawarman Restaurant. Putri merasa sangat sia-sia memesan kamar pribadi yang bagus untuk sekadar makan santai. Tapi ketika dia berpikir dari status Randy, dia menyimpulkan dia tidak ingin berdesakan di ruang makan besar dengan kerumunan waktu makan siang. Ketika mereka tiba di kamar, Putri menyadari bahwa tidak hanya mereka berdua hari ini. Ada lagi orang di sana. Putri Bramasta pernah bertemu pria ini sebelumnya. Dia paman Putri kecil. Dia hampir bisa mengingat namanya. Sepertinya itu Dirga Guna atau semacamnya. Jika mama Putri kecil juga bernama Putri Bramasta, mengapa kakaknya dipanggil Dirga Guna? Putri sedikit bingung. Nona Putri, kita bertemu lagi. Dirga selalu terlihat santai. Kau lebih cantik dari terakhir kali kita bertemu. Tuan Dirga, Anda juga semakin tampan, kata Putri. Putri tidak menyukai orang ini, meskipun dia selalu berbicara dengan cara yang sembrono. Dirga tersenyum dan berkata, membandingkan diri saya dengan Tuan Randy, menurut Anda siapa yang lebih tampan? Tentu saja, Tuan Randy. Putri benar-benar ingin menjawab ini, tetapi dia tidak akan terlalu menyakiti harga diri Dirga, jadi dia dengan cerdik menjawab, bagaimana menurut Anda, Tuan Dirga? Dirga memberikan ekspresi terkejut dan berkata, tentu saja lebih tampan aku. Apakah ada perselisihan? Putri tidak bisa berkata-kata. Nah, orang yang percaya diri memang paling tampan. Randy melirik mereka dan merasa sedikit cemburu. Ketika Putri pertama kali bertemu Randy, dia begitu sangat sopan kepadanya, tetapi Putri sangat terbuka ketika berhubungan dengan Dirga. Ikatan darah di antara mereka sangat luar biasa. Meskipun Randy tidak memiliki hubungan darah dengan Putri, mereka paling dekat satu sama lain. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Putri yang sekarang adalah satu-satunya yang tidak dekat dengannya. Oh, sepertinya Tuan Randy cemburu. Nona Putri, lebih baik aku menjauh darimu. Jika kamu jatuh cinta padaku, aku akan dibunuh oleh Tuan Randy, kata Dirga. Sekarang, Dirga telah memikirkan cara untuk membantu Putri memulihkan ingatannya setiap hari. Randy tidak berani melakukan apapun padanya, jadi mengambil kesempatan yang baik untuk menggoda Randy, yang selalu begitu dingin dan menyendiri, juga bisa menambah kesenangan dalam hidupnya yang membosankan. Hahaha. Melihat kata-kata Dirga yang berlebihan, Putri tidak bisa menahan tawanya. Senyumnya sangat indah dan menawan. Kakak ipar, kau tahu, Putri tersenyum. Aku merasa lebih baik, kata kakak ipar, tiba-tiba menghantam gelombang otak Putri, seolah-olah dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Kepalanya mati rasa, dan sebuah bayangan melintas di hadapannya, kakak ipar, kakak laki-laki, wanita hamil dengan perut besar.
Gambaran yang begitu jelas melintas lagi. Ketika dia ingin menjernihkan pikirannya tiba-tiba kosong lagi. Tidak ada apa-apa tersisa. Hari-hari ini, dia memiliki beberapa gambar aneh yang muncul di benaknya. Tetapi ketika dia ingin memahaminya, dia tidak dapat mengingat apapun. Dirga menambahkan, Nona Putri, saya beritahu Anda, Tuan Randy hanya tahu bagaimana bersikap dan berpura-pura dingin di depan orang lain. Sebenarnya, dia adalah pria yang peduli dengan istrinya. Memiliki lebih banyak kontak dengannya, Anda akan tahu seberapa bagus dirinya. Putri bertanya, apakah dia bersikap dingin kepada semua orang? Dalam hal karakter Randy, Putri tidak pernah memiliki kesan bahwa dia bersikap dingin. Dia adalah pria baik yang memperhatikan istrinya dan tidak diragukan lagi. Masalahnya adalah apakah dia bisa berfantasi tentang dia? Randy memelototi Dirga dengan dingin, memperingatkannya untuk berhenti berbicara omong kosong. Alasan mengapa dia meminta Dirga datang ke sini untuk makan siang adalah agar dia mengatakan sesuatu yang dapat membantu Putri memulihkan ingatannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.